Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan judul materi sifat biologi tanah. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Saya atas nama Anggria Asturi sebagai pemateri pertama dan saudari Nur Afika sebagai pemateri kedua. Kemudian dilanjut Adnan Al-Kadri sebagai pemateri kedua dan saudara Rafli Perdana Putra sebagai pemateri keempat. Baik, pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi kami dengan judul sifat biologi tanah. Saya sebagai pemateri pertama akan memulai persentase kelompok kami pada kesempatan ini. Baik, sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah berhubungan dengan aktivitas makhluk hidup yang ada di dalam dan permukaan tanah. Berbagai jenis makhluk hidup berkembang dalam tanah, baik jenis tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup yang berukuran besar atau biasa disebut mikro, maupun yang makhluk hidup yang ada yang berukuran kecil, yaitu mikro. Sifat biologi tanah sangat penting dalam hal dekomposisi bahan organik, proses mineralisasi, imobilisasi, daur hara, serta proses lainnya di dalam tanah. Selanjutnya, strategi perbaikan sifat biologi tanah. Tanah dapat dikatakan sebagai laboratorium yang hidup. Berbagai organisme, baik tanah yang berukuran sangat kecil seperti bakteri, fungi, protozoa, dan alga yang dikelompokkan dalam mikroorganisme mudah dijumpai di tanah. Dengan demikian pula organisme tanah lain yang termasuk dalam kelompok tumbuhan seperti akar tanaman, mikroflora, dan berbagai hewan tanah berukuran kecil seperti nematoda, yang berukuran sedang seperti mikroarthropoda, hingga yang berukuran besar seperti cacing tanah menjadi penghuni tanah. Organisme tanah ini mempunyai peranan penting bagi kehidupan tanaman dan bagi tanah itu sendiri. Tanpa aktivitas berbagai organisme tanah tersebut, tanaman tidak akan memperoleh nutrisi dan tanah secara berkesinambungan. Sesuai dengan peran masing-masing, berbagai organisme ada yang berperan sebagai produser maupun konsumer, dekomposer maupun sebagai predator, dan mereka membentuk jaringan-jaringan makanan tanah atau biasa disebut soil food web, yang menyediakan berbagai kebutuhan nutrisi tanaman maupun organisme itu sendiri. Aktivitas biologi ditentukan oleh faktor pada 3 tingkat yang berbeda, yaitu yang pertama, pada skala organisme secara individu. Aktivitas biologi ditentukan oleh keadaan-keadaan seperti temperatur dan kelembapan dalam habitat mikroorganisme. Yang kedua, pada skala populasi. Pada skala ini, aktivitas biologi ditentukan oleh jumlah, keragaman habitat, jenis pengganggu habitat, dan keragaman dan interaksi antara berbagai populasi tanah. Dan yang ketiga, pada skala proses biologi. Nah, pada skala ini, fungsi-fungsi seperti siklus hara atau pengendalian dipengaruhi oleh interaksi populasi biologi dan sifat-sifat kimia serta fisika tanah. Perbaikan tanah dilakukan lebih pada menyeimbangkan kembali hubungan simbiosis mutualisme atau hubungan yang paling menguntungkan pada alam. Dengan kembalinya struktur pada tanah secara umum, maka biota tanah sebagai penyedia unsur hara dan penjaga kesuburan tanah akan kembali. Dan terjaganya kesuburan tanah, maka daya ikat tanah terhadap air, terhadap unsur hara dan tanah sebagai sumber hidup utama tanaman akan terpenuhi. Pengelolaan kondisi biologis tanah meliputi konsep pengelolaan tanah dan teknologi masukan rendah atau LISA, yaitu memanfaatkan pupuk hayati dalam perbaikan sifat kimia tanah atau kesuburan tanah. Penggunaan pupuk hayati bertujuan untuk mengurangi penggunaan pupuk-pupukan organik atau bahan-bahan kimia. Penggunaan pupuk hayati bertendensi low input atau penggunaan input yang rendah dan akrab lingkungan. Baik, itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nur Afika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Miriam Sturi dengan NIM A01203001. Baik, sebenarnya materi ini akan dibawakan oleh materi kedua, yaitu dengan nama Nur Afika, namun beliau tidak bisa membacakan atau berhalangan untuk membacakan materinya. Langsung saja, organisme tanah. Berdasarkan peranannya, organisme tanah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, organisme yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua, organisme yang merugikan tanaman. Dan yang ketiga, organisme yang tidak menguntungkan dan tidak merugikan tanaman. Sebagai contoh, untuk organisme tanah yang menguntungkan, yaitu organisme tanah yang dapat menyumbangkan nitrogen ke tanah dan tanaman, yaitu seperti bakteri pemifikasi nitrogen. Kemudian organisme tanah yang dapat melarutkan fosfat, yaitu bakteri pelarut fosfat dan fungi pelarut fosfat. Selanjutnya, organisme tanah yang dapat meningkatkan ketersediaan hara bagi tanaman, yaitu cacing tanah. Salah satu organisme tanah yang umum dijumpai adalah cacing tanah. Cacing tanah mempunyai arti penting bagi lahan pertanian. Lahan yang banyak mengandung cacing tanah akan menjadi subur. Cacing tanah juga dapat meningkatkan daya serap air permukaan. Secara singkat, dapat dikatakan cacing tanah berperan memperbaiki dan mempertahankan struktur tanah agar tetap gembur. Biota tanah lain yang umumnya dijumpai adalah arthropoda. Arthropoda merupakan fauna tanah yang macam dan jumlahnya cukup banyak. Yang paling menonjol adalah springtail dan kutu. Fauna tanah ini mempunyai kerangka luar yang berhubungan dengan kaki, yang dihubungkan dengan kaki, sebagaimana sebagian besar mempunyai semacam sistem peredaran darah dan jantung. Baik, sekian untuk pemaparan materi ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Dan pentingnya organisme tanah. Beberapa fungsi penting dari organisme tanah biota adalah memelihara struktur tanah. Yang kedua, regulasi proses hidrologis. Yang ketiga, pertukaran gas dan sekuestrasi karbon. Kemudian yang keempat, detoksifikasi tanah. Kemudian yang kelima, siklus unsur hara. Kemudian yang keenam, dekomposisi bahan organik. Yang ketujuh, mengendalikan gangguan hama, parasit, penyakit. Kemudian yang kedelapan, sumber makanan dan obat-obatan. Kemudian yang kesembilan, hubungan simbiotik dan asimbiotik dengan tanaman dan akarnya. Kemudian yang ke-10, mengontrol pertumbuhan tanaman positif dan negatif. Mikroba tanah sangat penting bagi pertumbuhan tanaman. Mereka memperbanyak diri dan aktif membantu penyediaan unsur. Penyediaan unsur hara bagi tanaman melalui proses simbiosis dengan jalan melepaskan unsur hara yang terikat menjadi bentuk yang tersedia bagi akar tanaman. Mikroba tanah ini juga mempunyai peran aktif melindungi tanaman melawan penyakit. Itulah sedikit penjelasan materi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Purana Putra, NIM A01203014. Di sini saya selaku pemateri berikutnya dari pemateri sebelumnya meneruskan materi-materi kami, hasil diskusi kami. Langsung saja materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini yaitu pengelolaan lahan pertanian yang dapat memperkaya organisme tanah, memperkaya organisme tanah ya. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan para petani untuk meningkatkan kegiatan organisme tanah di lahan mereka. Di antaranya adalah menyediakan makanan. Nah, itu.
Petani dapat menyediakan bahan makanan untuk organisme tanah dengan cara memelihara tanaman penutup tanah dan menambah bahan organik seperti mulsa, kompos, merang, pupuk hijau, dan pupuk kandang ke dalam tanah yang mereka kelola. Poin kedua, menyediakan cukup oksigen, ya, atau aerasi tanah yang baik. Seperti makhluk hidup lainnya, organisme tanah membutuhkan cukup oksigen untuk hidup. Petani dapat menjamin ketersediaan organisme yang cukup untuk organisme tanah dengan cara mencegah pemadatan tanah. Pemadatan tanah dapat mengurangi pori-pori tanah sehingga ketersediaan udara menjadi lebih sedikit. Pendapatan tanah dapat terjadi apabila tanah diinjak-injak oleh hewan dan manusia atau melalui mesin-mesin berat secara berlebihan atau trampling, terutama pada saat kondisi tanah itu hujan, ya. Poin berikutnya, menyediakan air. Nah, ini organisme tanah juga membutuhkan air dalam jumlah tertentu. Tetapi kalau terlalu banyak air atau dalam tanah yang jenuh, mereka bisa mati karena kekurangan oksigen. Petani dapat mengurangi ketersediaan air dalam tanah dengan cara memperbaiki struktur tanah. Itu. Agrarte, tanah telah yang lebih besar, dapat menyimpan air di dalam pori-pori halus dan dapat mengeluarkan kelebihan air melalui pori-pori besar. Drainase yang cukup di lahan yang banjir juga dapat memperbaiki kondisi tanah untuk habitat organisme tanah. Poin berikutnya, melindungi habitat biota. Petani dapat mendukung kehidupan organisme tanah dengan cara melindungi habitat mereka, ya. Pemeliharaan tanaman penutup tanah adalah cara yang terbaik untuk melindungi habitat organisme dari tanah. Bahaya kekeringan itu. Penggunaan mulsa juga dapat melindungi habitat mereka. Penggunaan mulsa organik dapat juga berfungsi sebagai sumber makanan bagi organisme tanah. Mulsa plastik dapat mengurangi resiko penyakit dan hama tertentu karena mulsa tersebut cenderung meningkatkan suhu permukaan tanah dan dapat menghambat pergerakan hama dari tanah ke tanaman, itu, ya. Tetapi mulsa plastik tidak dapat meningkatkan bahan organik tanah sehingga pendauran ulang unsur hara tidak terjadi. Itu. Cara yang lain adalah dengan pengolahan tanah yang tepat guna. Pengolahan tanah yang berlebihan dapat merusak pori-pori tanah di mana organisme tanah hidup. Nah, jadi sampai di sini pemaparan dari materi kami. Kami dari kelompok 4 ingin memohon maaf jika ada kesalahan dari materi kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.